Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Triindah dengan NIM 2304-1210. Di sini saya akan membuat video tentang materi 1416 dengan mata kuliah Administrasi Publik dengan dosen pengampu Ibu Ilya Hasanusselina. Oke, pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sistem administrasi negara yang efektif dan efisien? Sistem administrasi negara yang efektif dan efisien itu adalah tata kelola pemerintah yang dapat mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien, yaitu dapat menggunakan sumber daya sehemat mungkin, yaitu yang mencakup tenaga, waktu, dan sesuai dengan targetnya. Pertanyaan kedua, mengapa efektivitas efisiensi menjadi prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan? Efektivitas dan efisiensi menjadi penting karena keterbatasnya anggaran dan tuntutan publik semakin tinggi. Jika pemerintah tidak meningkatkan kualitas tersebut, maka tidak berdampak yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pertanyaan ketiga, sebutkan 3 indikator yang menunjukkan bahwa suatu administrasi negara telah berjalan efektif dan efisien. Pertama itu ada output dan outcome yang sesuai dengan target. Yang kedua itu adalah pelayanan yang transparansi dan cepat. Yang ketiga juga ada pengelolaan sumber daya yang akuntabel. Pertanyaan keempat, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi negara? Pemanfaatan teknologi seperti layanan online yaitu mempermudah administrasi, yaitu dengan aplikasi pengawasan kinerja mampu mempercepat proses pelayanan dan juga meningkatkan akurasi data, juga mengurangi biaya operasional. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan penyakit birokrasi dalam konteks administrasi publik? Penyakit birokrasi itu mencakup seperti struktur, culture dalam sebuah organisasi yang mengakibatkan lambannya pelayanan dan penyalahgunaan guna wewenang, seperti adanya nepotisme, korupsi, dan sehingga dapat memperlambat pencapaiannya tujuan. Pertanyaan nomor 6, sebutkan beberapa bentuk penyakit birokrasi yang umum ditemukan di instansi pemerintahan. Yang pertama itu ada red tape, yaitu prosedur yang tidak penting. Yang kedua itu ada formalistik, karyawan atau seseorang hanya mempertimbangkan sosial kerja, tidak mempertimbangkan hasil. Yang ketiga itu ada nepotisme, menentukan hubungan pribadi dalam sebuah struktur. Yang keempat itu ada pungli atau korupsi kecil yang memungut biaya yang tidak penting. Pertanyaan nomor 7, bagaimana budaya organisasi yang kaku dapat memicu munculnya penyakit birokrasi? Budaya organisasi yang kaku menekankan hierarki, kepatuhan mutlak pada prosedur, dan minimnya inovasi, yang membuat pegawai takut untuk memberikan keputusan dan kurang responsif. Ini dapat menimbulkan penyakit birokrasi seperti nepotisme atau pelayanan yang lambat dan resistensi terhadap perubahan. Pertanyaan ke-8, strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi penyakit birokrasi dan mendorong terciptanya administrasi negara yang lebih sehat? Yang pertama itu ada simplifikasi prosedur layanan, yang itu tidak memperbelit-belit sebuah pelayanan. Yang kedua itu adalah penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN, sehingga jabatan diberikan berdasarkan kompetensi. Yang ketiga itu ada digitalisasi layanan publik untuk minimalkan tatap muka terhadap seseorang dan untuk mengurangi pertimpangan antara seseorang dengan seseorang. Yang keempat itu penguatan internal dan eksternal. Yang terakhir itu peningkatan budaya pelayanan. Terima kasih.